Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudiro Husodo SPDI. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Curug Batch 1 tahun 2023. Pada kesempatan ini akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi penilaian dalam uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita rencanakan kemarin. Namun sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa, mudah-mudahan dengan kita berdoa, pelajaran yang kita dapatkan hari ini selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya akan memeriksa kehadiran kalian. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, nggak ada. Ya, kalau sudah ada, alhamdulillah berarti sehat semua ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan materi yang sudah lalu. Masih ingat materi yang sudah lalu, yaitu mengenai Asmaul Husna? Masih ingat ya, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik itu jumlahnya ada berapa? 99. Coba dari 99 itu saya ingin dengar 4 saja dari 99 itu. Saya Pak. 1 Al-Alim, 2 Al-Khabir, 3 As-Sami, 4 Al-Basir. Ya, oke. Kasih tepuk. Belajar lebih lanjut ya. Di sini saya akan jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Yang pertama, profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin adalah beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sini semua. Salat menurut istilah ya, salat itu adalah seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sementara menurut bahasa, sholat itu artinya apa? Doa. Iya, betul. Nah, kemudian salat itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, ya, laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Ya, batasan balik, ada yang sudah tahu balik itu apa? Ya, oke. Apa itu balik? Balik adalah batas usia dewasa, batas laki-laki. Jika sudah mimpi basah. Kemudian bagi perempuan apabila sudah baik atau datang bulan. Oke. Sholat itu termasuk dalam rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua syahadat, yang ketiga syahadat, yang keempat, yang kelima. Nah, jadi kita hari ini akan membahas mengenai sholat saja, ya. Sholat. Coba
ketentuan pelaksanaan sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau bukan yang beragama Islam, berarti tidak wajib sholat. Ya, kemudian berusia sudah mencapai balik. Sudah dijelaskan tadi ya. Yang ketiga, berakal. Maksudnya berakal di sini tidak gila, tidak apa? Tidak apa? Tidak hilang akal, tidak ayam. Nah, itu yang jelas waras. Nah, ya. Ya, kemudian berikutnya adalah syarat sah sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat sholat. Kemudian menutup aurat. Nah, menutup aurat laki-laki. Apa batasnya? Pusat sampai Dari pusat sampai dengan lutut. Aurat perempuan. Iya, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Sholat itu menghadap kiblat. Ketentuan sholat, ketentuan pelaksanaan sholat. Yang pertama, ya, berdiri jika mampu. Berdiri tidak mampu berarti dengan apa? Dengan duduk. Bisa dengan berbaring, ya. Bisa dengan menggunakan kursi, bisa. Kemudian berikutnya setelah berdiri jika mampu adalah membaca takbiratul ihram. Apa bacaan takbiratul ihram itu? Allahu Akbar. Saya minta satu orang untuk mempraktekkan bagaimana cara takbiratul ihram, ya. Siapa namanya? Siapa? Vino. Allahu Akbar. Nah, begini caranya ya. Kamu perhatikan. Ini cara takbiratul ihram. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk untuk Vino. Oke, berikutnya setelah takbiratul ihram kita akan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, kemudian sujud dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, duduk akhir pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, kemudian membaca salam pertama, ya, tengok kanan dan tengok kiri, salam, kemudian tertib. Nah, apa maksudnya tertib? Tertib itu sholat, itu ya urutannya, yang awal ya awal, yang akhir akhir, jangan yang salam dulu pertama, gitu ya. Ketentuan pelaksanaan sholat atau sunah sholatnya. Yang pertama, ya, sunah sholat itu adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, bersedekah, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, nggak boleh ke atas, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, ke tempat sujud. Nah, berikutnya adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, kemudian membaca ta'awudz sebelum basmalah, kemudian mengeraskan bacaan pada saat yang termasuk jahar dan melembutkan bacaan pada saat masuk sir atau lembut. Hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Pada saat sholat, berbicara dengan sengaja itu batal sholatnya, ya. Kemudian banyak melakukan gerakan di luar sholat. Berhadas saat melakukan sholat
menempelkan najis di badan pakaian dan tempat sholat, terbuka aurat, kemudian mengubah niat, berpaling dari kiblat, makan dan minum ketika sholat, tertawa dan murtad. Kita akan sholat, kalian perhatikan. Jadi kalau kalian masih melakukan ini dalam sholat, berarti sholatnya batal. Tata cara pelaksanaan sholat. Oke. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian membaca niat. Coba sekarang saya ingin tahu niat sholat zuhur itu seperti apa. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram bunyinya Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah berdiri sedekat sambil membaca doa iftitah. Coba kita baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Ya. Berikutnya ruku. Kemudian iktidal. Kemudian sujud. Ya, setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian ini contoh dari sujud ya, seperti itu. Ada yang belum bisa sujud, itu contohnya seperti itu. Kemudian membaca tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir, dan terakhir adalah salam. Agar lebih jelasnya lagi, kita akan membuat kelompok diskusi. Jadi kelompok ini kelas ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kemudian yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Oke. Akan saya bagikan LKPD-nya ya. Untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. LKPD tadi saya bagikan dan materi diskusi ada di situ. Silahkan kalian mulai diskusinya. Oke, silahkan. Kita lanjutkan untuk membaca hasil presentasi dari teman kalian. Kelompok 1 silakan diwakili oleh Muhammad Aroyan. Silakan.
Silakan dibacakan. Oke. Siap. Perhatikan. Salah satu yang agama-agama agama Islam dibangun oleh umat Islam yang diibaratkan sebagai penopang atau yang berdiri agama Islam. Dan karena itu apabila kita tidak mendirikan salah satu dengan maka kita tidak mendirikan agama. Oke, kasih untuk nomor 2. 3, silakan dibacakan hasil presentasinya. Ayo. Kasih tepuk untuk kelompok 3. Kelompok 4, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Kalian apabila ada salah satu teman yang belum melaksanakan sholat lima waktu. Sikap saya apabila ada salah satu teman saya yang belum melaksanakan sholat lima waktu adalah mengambilnya keesokan dan mengajak untuk melaksanakan sholat lima waktu. Oke. Silakan duduk, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, tadi hasil diskusinya sudah dipresentasikan semua, bagus semua hasil presentasinya. Nah, kemudian untuk ke depan, jadi untuk pelajaran yang akan datang, kita akan membahas mengenai zikir. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah apa? Sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah menurut bahasa artinya doa. Kemudian menurut istilah adalah perbuatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Kemudian untuk tugas minggu depan ya, saya minta kalian membuat video sholat ya, lengkap dengan bacaannya ya. Pada saat merekam boleh kalian minta tolong sama temennya, sama kakaknya, sama adiknya, sama bapaknya atau sama ibunya, terserah. Yang penting minggu depan video sholat sudah terkumpul, nanti dikumpul lewat WA saya ya.